Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas file report, laporan lapangan, bocoran soal SKB Kesehatan hari kedua. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus SKB dan jadi PNS. Oke. Ini ada FR nih, kurang lebih seperti ini. Ada lagi tambahan. Undang-undang mengenai BPJS, pengembalian produk ke supplier membutuhkan data apa saja, tujuan SDGs nih. Tujuan SDGs sama undang-undang mengenai BPJS ini selalu keluar ya di versi sebelumnya. Ada soal hitungan harga jual obat Cotrimazole. Tab untuk anak dosis 240 mg dosis 2 kali sehari diberikan untuk 4 hari. Sediaan yang ada Kotri Adut harga 500.000 per box isi 50 strip. 10 tablet per strip. Berapa harus bayar ini? Kayaknya untuk jurusan apoteker atau farmasi ya. Serbuk yang baik dengan pengayak nomor berapa, kalau nggak salah pokoknya tentang ayakan, dan serbuk komponen air pada krim berapa, hari kesehatan nasional tahun ini, keberapa tahun, ini hari kesehatan nih selalu keluar. Memperingati hari kesehatan nasional termasuk dalam misal pilihan promosi kesehatan, alat kontrasepsi AKDR, konsumsi obat captopril, metformin, dan beberapa obat apa tadi aku gak ingat gitu ya, pasien jadi batuk-batuk, obat apa yang menyebabkan batuk-batuk. Kemudian ada formasi gizi, salah satu nawacita presiden. Ini juga nawacita selalu keluar ya. Cara mencapai nawacita pada nomor 1, SDGs ini selalu keluar. Tentang BPJS selalu keluar nih di setiap profesi kesehatan. Program promotif dan preventif BPJS. Ini BPJS juga selalu keluar. SJSN singkat kepanjangan dari tadi yang ditanyakan BPJS. Dari pertama sekarang di hari kedua SJSN. Undang-undang kesehatan tentang sebagai nakes harus menolak jika menerima gratifikasi ada pada pasal. Cari pasalnya ya, searching. Aborsi diperbolehkan oleh Menkes ada pada undang-undang kesehatan pasal. Nah ini juga selalu keluar nih di hari pertama tadi juga keluar. Boleh dilihat lagi di SKB kesehatan hari pertama. Diet kalori 1800 kalori, berapa kebutuhan hanya menghitung AMT bisa langsung diperkirakan tanpa dihitung. Amonia adalah hasil metabolisme. Kolesterol terdapat pada minyak nabati, tumbuhan, lauk hewani. Kolesterol banyak terdapat pada VLDL, HDL, LDL, kilomikron. Garam empedu diproduksi di karbohidrat sebagai zat, protein sebagai zat, vitamin dan mineral sebagai zat, tumpeng gizi seimbang. Menghitung kebutuhan cairan ibu usia 40. Hari cuci tangan adalah, ini hari cuci tangan selalu keluar, langkah cuci tangan selalu keluar. Pesan yang disampaikan pada hari kesehatan nasional ini keluar, cerdik adalah program untuk ini juga cerdik selalu keluar ya. Penyakit menular yang diprioritaskan oleh pemerintah, pelajari virus penyebab intotoksi enzim liposikdase menyebabkan buah menjadi. Kebutuhan protein pada fase rehabilitating kasus DM 2 macam. Pada penderita kanker mengalami kakeksia, mana yang bukan termasuk gejala kakeksia. Hubungan penyakit ginjal dengan protein, pemberian makan pada pasien prabedah, pencegahan dan penanggulangan pemakaian narkoba, rehabilitasi paling lama adalah rehabilitasi profesi yang tidak boleh tidak ada di puskesmas. Tujuan KB apa? Imunisasi campak, kandungan natrium pada garam 6 kali 400, 2400 gram. Makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui. Berat badan pada pasien penyakit hati dipengaruhi oleh faktor pengertian hiperglikemia, hipoglikemia. Pada balita kwashiorkor terdapat odem karena kekurangan zat gizi. Dasi jika di ORT bahan penukar setara dengan titik-titik gelas. Pelajari PS pada NCP. Wawancara menggunakan metode SKI-FFQ. Untuk mengetahui konsumsi zat besi per hari digunakan metode survei konsumsi apa, gula yang paling manis, asam amino esensial, diet gizi seimbang, obat termasuk host environmental agent. Olahraga yang dapat meningkatkan kepadatan tulang, vitamin yang larut air, ibu hamil eke diukur menggunakan antropometri, pelajari KVA, ester retinol diubah menjadi
Untuk mengetahui seorang menderita GAKY adalah dengan melakukan palpasi. Hal tersebut adalah pemeriksaan secara klinis fisik kimia. Pada perempuan terdapat hormon, pada ibu hamil terjadi perubahan SCR fisiologis, yaitu pemeriksaan SCR biofisik berupa ibu yang bekerja di kebun teh dapat mengakibatkan kekurangan mikromineral. Zat besi diserap oleh tubuh dalam bentuk. Zat besi yang mudah diserap tubuh adalah pantangan makanan. Pasien gout adalah pada pasien luka bakar dianjurkan makan makanan berikut ini kecuali pelayanan rujukan primer, sekunder, tersier. Terciptanya kecamatan yang sehat adalah tujuan dari Puskesmas, Dinkes, Kemenkes. Ada FR lagi nih. Alhamdulillah saya udah tes SKB hari ini. FR seingat saya tadi. Ini radiografer ya. Sepertinya untuk soal perbandingan 30-70 soalnya ngacak gak berurutan, dicampur yang umum dan bidang posisinya jadi gak bisa ngira-ngira. Soal kesehatan umum tadi saya dapat nawacita 2 soal. Ini nawacita selalu keluar ya. Salah satunya Bidkes yang ikut mendukung nawacita terus sasarannya. Visi dan misi Kemenkes. Ini visi dan misi Kemenkes juga selalu keluar. Napsa juga ini selalu keluar nih. Baca-baca lagi tentang yang ada community-nya itu proses rehab yang gimana. Terus salah satu contoh tindakan tersier dalam penanggulangan napsa. Imunisasi yang bisa dilakukan berbarengan, fungsi KB secara geografis. Nih KB juga selalu keluar. Nomor 36 2019 pasal 24 isinya apa nih? Searching. Undang-undang tentang BPJS, tentang SKN, subsistemnya apa, tujuan kedua SDGs. SDGs juga selalu keluar, fundamental SDGs juga selalu keluar nih. Pernyataan yang benar tentang HKN, itu seingat saya. Sama sekali gak dapat soal terkini tentang COVID tadi, sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan Permenpan RB. Penambahan pelajari tentang kriteria gambaran suatu pemeriksaan saya dapat. Trim tas tadi tentang central point banyak banget keluar tadi. BNO 4P untuk lihat fungsi ginjal di menit keberapa. HSG spill itu gimana. Lopografi proyeksinya apa. OMD ada tadi nama teknik pemeriksaannya, tapi aku belum pernah dengar itu untuk klinis apa. Yes, tentang kegunaan. Sinar gamma, beta alpha, kaset Ronsen, kebocoran tabung, kurva HVL, dosimetri TLD, dan film Beige. Ada beberapa gambar ronsen, saya dapat 5 gambar, terus nanti ada tanda panah itu menunjukkan apa. Saya tadi fraktur pada palang manus, terus ada juga gambar angiografi, torak, TMJ, proteksi radiasi 3 asasnya. Kemudian ada dokter nih. FR-nya mirip yang dengan sebelum-sebelumnya, 30 soal tentang BPJS, visi Kemenkes, hari cuci tangan, hari TB, cerdik, SDGs, ini selalu keluar ya. Kemen, aspek fundamental itu tadi ada imunisasi, PHBS keluarga, narkotika, ini juga selalu keluar nih. Pokoknya kalian libas habis yang 30 soal ini, oke. 70 soalnya tentang kasus objin ada 5, kulit ada lepra 2 soal, infeksi ada DBD kasus 2 soal, malaria 4 soal. 2 soal berulang, TB, pencegahan tersier, obat cacing, jenis cacing bikin anemia, bedah kasus KLL. KB apa untuk pasien menunda? IPD, artritis, DM, anak, diare, kejang, MR, imunisasi untuk apa? Kasus anak mata, buntik putih. Kemungkinan infeksi apa ibunya saat hamil, ini yang paling keingat. Kemudian ada gizi lagi. Ini FR yang aku ingat benar-benar mirip kayak tahun kemarin. Menghitung EMT bisa langsung diperkirakan tanpa dihitung. TB 158, BB 85. Proses anabolisme adalah kolesterol terdapat pada minyak, nabati, tumbuhan, lauk hewani. Ini sama kayak yang tadi ya. Pelajari tentang PLDL, HDL, LDL, kilomikron. Ini benar-benar mirip dengan FR yang tadi ya. Walaupun beda orang, berarti ini memang bakal keluar nih. Karbohidrat sebagai zat, protein sebagai zat, vitamin dan mineral sebagai zat, tumpang gizi seimbang, menghitung kebutuhan cairan orang dewasa. Cerdik selalu keluar ya di tiap bidang, terutama tentang dietnya. Enzim merupakan kebutuhan protein pada fase rehabilitasi hubungan kanker dan disfagia. Hubungan penyakit ginjal dengan protein, pemberian makan pada pasien prabedah, pencegahan dan penanggulangan primer pemakaian narkoba.
Imunisasi yang diulang pada anak SD, makanan yang tidak boleh dan boleh dikonsumsi oleh busui, ini selalu keluar. Pengertian hiperglikemia, hipoglikemia pada balita kwashiorkor dapat odem karena kekurangan zat gizi. Pelajari PS pada NCP. Pelajari metode survei konsumsi pangan, SKI, FFQ, food recall, dan lain-lainnya. Zat besi diserap tubuh dalam bentuk asam amino esensial. Ini yang gizi sangat mirip sekali ya dengan tadi FR yang gizi sebelumnya, walaupun beda orang. Berarti kemungkinan ini sama nih soalnya. Diet gizi seimbang, obat termasuk host environment agen nih, sama nih. Olahraga yang dapat meningkatkan kepadatan tulang, vitamin yang larut lemak. Penanda hipertensi diukur menggunakan antropometri untuk mengetahui seseorang menderita gaki adalah dengan melakukan palpasi. Hal tersebut adalah pemeriksaan secara klinis fisik kimia pada perempuan terdapat hormon. Oke. Pantangan makanan pasien GOAT adalah makan soto ayam energi 10 gram dan protein 5 gram, berapa kalorinya? Pelajari bahan penukar, pengertian bahan-bahannya. Saran aku kisi-kisi yang diberikan oleh BKN sebelumnya dipelajari semua karena probabilitas soal yang keluar. Soal SKB aku TTK Farmasi PMK. Ini buat farmasi nih. Arti warna hijau obat generik tapi pilihannya OBT lebih ke fungsi kayaknya nama lain lanolin, pengujian obat HJA makna hari cuci tangan sedunia AKDR. Obat yang mesti didahulukan terlebih dahulu pilihannya itu obat yang warna tabletnya pudar ED kurang 3 bulan lupa. Contoh senyawa heterosiklik. Pencegahan primer nafsa dalam keluarga ini. Nafsa selalu keluar ya. Lintas profesi ini. Pokoknya orang kesehatan selalu muncul nih nafsa. Izin tenaga kesehatan, pasal berapa singkatan harga jual pabrik farmasi SDG selalu keluar, pasal berapa aborsi yang diperbolehkan. Ini aborsi juga keluar ya di farmasi. Warna tanda obat yang ED-nya masih jauh, faktur pembelian LPO, prosedur pembelian barang rusak ke PBF, vaksin memberinya bisa digabung. Nawacita perhitungan dosis umur 8 tahun dikasih kodein DM 60 mg 300 mg sekali minum berapa miligram, pilihannya kalau nggak salah 8, 12, 24, 38. Terus banyak tentang industri apotek juga pertanyaannya tak terduga. Oke. Tapi yang udah dapat FR pasti terduga. Saya udah tes ke apoteker Kemenkes. Soalnya mirip-mirip sama soal tahun lalu, visi misi Kemenkes, visi misi sesuai Undang-Undang Nomor 36, ini visi misi Kemenkes selalu keluar ya. Visi misi Dirjen Kefarmasian, kalau nggak salah aspek fundamental SDGs juga selalu keluar nih. Kesetaraan gender masuk ke SDGs ke RPJMN 2015-2019 masuk ke dalam suatu sistem yang besar. Sistem apakah itu? Cakupan RPJMN 2015-2019 ini juga selalu keluar. Salah satu opsinya ada aseptor KB, tujuan KB secara umum, imunisasi pada anak usia sekolah, ada pilihan DT dan campak, imunisasi yang bisa diberikan bersamaan. Ada pilihan HB dan influenza, DT dan polio. Cerdik untuk apa ini? Cerdik juga selalu keluar nih. Lintas profesi nih. Ada pilihan mencegah PTM, salah satu upaya cerdik, ada pilihan istirahat cukup. Pencegahan narkoba di dalam keluarga, narkoba juga selalu keluar, ada pilihan mendapatkan cinta dan kasih dalam keluarga. Pengaruh narkoba jangka panjang adalah pilihan antisosial dan asusila, yang bukan merupakan ciri-ciri pecandu narkoba. Pasal 24 pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang ada pilihan pendidikan nakes secara sesuai izin dan ketentuan berlaku. Ini searching nih. Pasal ini. FRATLM. Ini lab. Waktu inokulasi untuk pemeriksaan spora, waktu pemeriksaan feses yang baik, syarat biopsi jaringan, cara pengambilan ECS, tabung untuk hemostasis warna, tabung untuk periksa gula warna. Media untuk Staphylococcus, cara pengambilan sampel untuk Enterobius vermicularis, jika dahak tidak bisa langsung diperiksa apa yang dilakukan. Cara pemusnahan media biakan, cara pemusnahan sampel serum, media transport LCS, media transport untuk biopsi jika hemostasis dibekukan, bagaimana cara sebelum diperiksa lagi.
Media yang punya susunan kimia untuk membedakan genus tertentu, larutan pengawet untuk feses yang punya fungsi sebagai larutan fiksatif, larutan disinfektan yang tidak efektif bagi alat gelas, larutan disinfektan yang tidak efektif bagi bakteri, sputum disentrifug untuk periksa. Kultur tipus sebaiknya dilakukan pada kultur terbaik menggunakan sampel. Cara pemeriksaan hemostasis dilakukan pada pasien. Apa saja yang mempengaruhi hemostasis? Larutan yang berfungsi mempertahankan jumlah pada sampel cairan tubuh, perbandingan citrat dan darah, LED Western Green menggunakan sampel, pembendungan metode IV pada tekanan, bagaimana yang ditusuk pada metode IV. Waktu terbaik untuk pengeluaran sampel urin. Cara pengeluaran urin untuk kultur, cara pengambilan darah setelah dioles alkohol 70%. Stabilitas amilase, lipase, pemeriksaan kreatinin urin, sampelnya dahak yang baik bersifat, dahak yang baik mengandung. Jika tidak ada media transport untuk LCS, alternatif kedua pakai stabilitas swab tenggorokan, syarat pada PX mikrobiologi. Pasien keluhan ESK begini mengeluarkan getah, nyeri pada perut, kuman X tersebut dapat menyebabkan kemandulan. Apakah sifat kuman tersebut? Kasus nomor 41, jenis virulensinya pada apa? Flagel, pilih dinding selnya. Bakteri ini pada tanah tidak inaktif jika dibiarkan pada media agar darah koloni ciri khas. Prosedur rectal swab. Pemasangan tourniquet. Sebaliknya sampel untuk elephantiasis, pengertian Fakutainer. Cara pemusnahan sampel dahak. Sampel LCS dikirim dalam media. Sampel terbaik kandidiasis sistemik. Media transport swab tenggorokan. Sedikit dari saya tahun lalu sampai di SKB Kemenkes Sulut. Tes sepertinya yang dibilang di atas untuk chat 100 nomor. 30 nomor materi Kemenkes antara lain visi misi nawacita yang mengarah ke kesehatan. Visi misi harus dihafal di luar kepala. MDGs, nawacita, gak cuci tangan. Undang-undang kesehatan, BPJS kesehatan, kalau nggak salah BPJS ketenagakerjaan juga disinggung, kapan BPJS didirikan itu yang masih saya ingat. Materi analis 70 nomor dan di luar dugaan saya semua. Pelajari saja semua materi kuliah yang langsung berhubungan dengan analisis. Sampling, urutan tabung Fakutainer, enrichment, media untuk bakteri tertentu, media transport swab, media transport yang plus enrichment. Ini rada mungkin agak ada transfer. Banyak belajar bakteriologi, terus materi klinik, kimia klinik. Contohnya pemeriksaan CK itu termasuk kinetik atau endpoint, suhu inkubasi, panjang lomang, kriteria pemeriksaan yang perlu puasa atau enggak. Edukasi pasien, kriteria sputum yang baik untuk TB, pewarnaan media untuk menumbuhkan M. tuberculosis. Itu yang masih saya ingat, tahun lalu saya kalah poin karena materi yang keluar tentang bakteriologinya banyak. Dan saya kerja di lab klinik. Kemudian untuk yang rekam medis, Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan, Undang-Undang Sistem Penyelenggaraan Jaminan. Ini munculnya BPJS. SDGs ada 3 soal lebih, aku benar-benar nggak paham. SDGs nih harus hafal, RPJM ini juga harus hafal. Nawacita banyak, aku juga nggak terlalu paham kalau betul tadi itu kebetulan karena memang benar-benar hafalannya ya. Urutan cuci tangan ada 2-3 soal. FR, RM-nya desain formulir, misalnya bagian formulir yang menjelaskan tentang formulir itu. Head body and kunjungan pasien baru lama, kunjungan baru lama. Penjajaran misal 12, 34, 78 pada sistem middle 25 nomor berikutnya nomor berapa, terus misal 12, 45, 78. Ini kode-kode disusun secara middle jika di rumah ke terminal susunan jadi gimana. Terus jika nomor 14, 15, 57 dibeli warna, maka menggunakan warna apa? Penyimpanan RM, kasus mata berapa tahun raja, berapa tahun ranap, kodifikasinya hanya blok saja. Mungkin nanti teman lain bisa share lagi. Semangat. Oke, sekian dulu ya. FR SKB Kesehatan hari kedua. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang diberikan Enigma CPNS. Karena waktunya sudah mepet ini. Supaya kalian belajarnya tidak terlalu melebar. Jadi kita fokus saja ke FR. Oke. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Nih, klik ini nih, subscribe di pojok kanan bawah. Kemudian tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pemberitahuan dari Enigma CPNS.
Semoga kalian lulus SKB dan diterima jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.